kita keluarkan dan langsung masuk ke dalam housing. Nah, ini dia. Sahabat Sains, kali ini saya akan mencoba dengan cartridge berisi resin demin, apakah lebih efektif dibandingkan dengan tanpa cartridge langsung ke dalam housing. Ini ada anion, housingnya langsung masuk, ini kation langsung masuk housing, dibandingkan dengan resin masuk ke dalam cartridge ini. Apakah lebih efektif? Kita akan coba percobaannya. Pertama-tama kita masukkan dulu cartridge berisi resin ini ke dalam housing. Hati-hati agar resin di dalam cartridge ini tidak tumpah. Kalau sudah pas knocknya, kita akan tutup menggunakan tutup housing. Sebelumnya dibersihkan dulu dratnya supaya tidak tersangkut sisa-sisa resin. Kalau sudah pas, barulah kita masukkan kepala housingnya supaya tepat. Demikian juga pada housing yang kation. Setelah kita setting masuk, kita coba alirkan air dari keran langsung ke sistem kation anion. Kita nanti akan ukur berapakah TDS yang akan keluar dibandingkan TDS masuk. Ini TDS air yang masuk, input dari keran langsung kita ukur berapakah TDS-nya. Ternyata TDS air masuk 76-77, antara 76-77 ppm. Sekarang kita coba menggunakan resin, kita ukur berapa outputnya TDS air keran tadi setelah melalui resin. Ternyata 70, masih 75, teman-teman. Coba kita tes lagi setelah sekian detik. Sudah 74 ya. Kita cari stabilnya dia di TDS berapa keluarnya. 70 ppm. Ini sudah 70 ppm ya. Jadi dari 77 tadi turun menjadi 70 ppm. Sekarang kita coba bongkar resinnya. Kita coba bongkar cartridge-nya. Kita ambil, kita keluarkan resin yang ada di dalam cartridge. Pelan-pelan agar tidak tumpah. Kita tarik saja, kita keluarkan isinya. Isi resinnya kita keluarkan dan langsung masuk ke dalam housing. Nah, ini dia. Teman-teman, ini resin anion, warnanya agak putih. Ya, agak putih. Ini berisi 1 liter resin yang ada di dalam cartridge. Kita akan langsungkan saja keluarkan masuk ke dalam housing. Kita modifikasi housingnya menggunakan pipa 3/4 in yang diberikan strainer. Strainernya sudah masuk dan kepala housing sekarang kita masukkan. Jangan kita paksa dorong langsung ke bawah karena bisa menyebabkan resin tergerus dan menjadi rusak. Kita tiup saja supaya turun sendiri, supaya pas. Kalau sudah pas tinggal kita putar kepala resinnya supaya lebih kencang, tidak terjadi kebocoran ya. Perlahan-lahan setelah sudah tepat, barulah kita gunakan kunci pengencang housing. Kita kuat, putar, tekan, kencang. Kalau sudah kencang, sudah ini supaya tidak bocor. Lakukan juga untuk housing yang satunya yang berisi resin kation. Kita buka juga
cartridge-nya kita bongkar saja. Kita keluarkan resin kationnya yang berisi kurang lebih 1 liter resin kation. Nanti kita masukkan ke dalam housing langsung dan kita modifikasi dengan menggunakan pipa PVC ukuran 3/4 in. Nah, ini sudah keluar resin kationnya berwarna hitam. Ini lewatit S108 ya. Kita ambil saja ini busanya, kita keluarkan. Ini resin kedua-duanya sudah diaktifasi ya. Resin yang tadi kita coba menggunakan cartridge ternyata turunnya hanya sampai 70 ppm saja sekali jalan. Bagaimana kalau kita menggunakan langsung tanpa cartridge? Apakah penurunan TDS-nya lebih bagus, lebih cepat turunnya? Apakah justru lebih lambat? Kita pasang pipa PVC-nya ya, kita bersihkan dulu, barangkali masih ada yang nyangkut di deratnya ini, resin-resin sisa, supaya tidak mengganggu dan tidak terjadi kebocoran ya. Kalau sudah, caranya sama seperti yang tadi, jangan dipaksa untuk ditekan karena akan menyebabkan resin rusak. Ditiup aja, nanti juga langsung turun ya. Nah, kalau sudah pas, barulah kita putar untuk mengencangkan agar supaya tidak bocor. Kalau sudah, kita kencangkan dengan kunci pengencang housing kuat-kuat supaya tidak terjadi kebocoran. Ya. Dah, kita pasang sekarang kation dan anion. Seperti ini. Oke, dipaskan, kemudian drat murnya kita putar yang kencang supaya juga tidak terjadi kebocoran. Teman-teman, sahabat sains, dalam melakukan percobaan ini kita harus betul-betul sabar ya, karena untuk menurunkan TDS itu memang haruslah bersabar, karena banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan ya, menyebabkan percobaan kita gagal. Kalau sudah kencang, kita buka kerannya supaya airnya mengalir. Nah, sekarang kita tes berapakah TDS yang keluar. Kalau tadi menggunakan cartridge itu mentok di 70 ppm. Dari 77 keluar 77 ppm. Jadi untuk menurunkan sampai 0 tentu harus disirkulasi ya. 70 turun lagi, 68 turun lagi sampai 0. Cuma memang agak lama. Nah, ini dengan tidak menggunakan cartridge, bagaimana? Apakah bisa lebih banyak turunnya? Kita coba ukur dengan input TDS yang sama, dengan jumlah resin yang sama, berapakah TDS outputnya tanpa kita menggunakan cartridge. Ternyata 44 ppm. Jadi teman-teman semua, ini bisa kita lihat tanpa menggunakan cartridge ini hanya 40 ya, mencapai 43 ppm. Kita ukur lagi apakah masih bisa turun dari 43 ppm. Jadi kalau kita bandingkan dengan menggunakan cartridge, jauh lebih cepat tanpa menggunakan cartridge. Jadi kita bongkar saja, langsung masukkan ke housing 43. Jadi stabil di 43 ppm. Bandingkan
output dengan cartridge 70 ppm, langsung ke housingnya bisa 43 ppm, jauh lebih cepat. Dan ini masih bisa ditambahkan lagi resinnya karena ruangannya masih ada di dalam housingnya. Demikian teman-teman semua, semoga ini bisa menjadi pertimbangan untuk Anda membuat alat penurun TDS. Kita ukur lagi, barangkali masih ada turun, ternyata memang 43 ppm. Saya kira ini bisa menjadi acuan, ya, menjadi referensi apakah kita menggunakan cartridge atau dibongkar saja cartridge-nya langsung masuk housing, masih 43 ppm. Air baku kita ukur lagi, coba tadi berapa, apakah sama dengan tadi TDS air bakunya. Kita langsungkan saja, buka kerannya ya. Ternyata teman-teman, sahabat-sahabat semua yang menonton video ini, 77 ppm air baku sekali lewat 43 ppm, jadi turun sekitar 30 ppm ya. Oke, sahabat-sahabat sains semua, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.